Ada keperluan apa ya? Saya datang ke sini mau nagih hutang. Setelah pemakaman suami kamu selesai, kamu harus segera cari uang. Tenang aja, Fit. Aku ada solusi yang pas buat kamu untuk jalan keluar bayar utang rentenir kamu. Saya nggak mau kerja di tempat kayak gini. Saya ke Hongkong itu mau jadi pembantu rumah tangga. Ini ada apa sih? Udah tahu anak-anak kecil ini repotin, nggak di sini malah kita dibebanin. Lagian mereka ini keponakan aku. Ibunya lagi jadi TKW di luar negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga mereka? Kamu mau coba-coba kabur ya? Awas ya kalian kau kabur. Kalian akan mati. Nah, berarti kalau kalian udah sehat, kalian harus cari uang lagi. Kamu tidak bisa lari dari saya, Fitri. Ikutin saya. Kita bersenang-senang. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati demi mereka. Seorang TKW asal Indramayu. Jadi korban penyiksaan majikannya. Tenaga kerja dianiaya oleh majikannya. Fitri, kamu jangan khawatir. Insya Allah Mas baik-baik saja. Jaga Tino dan Nuni. Kamu yang sabar menghadapi mereka ya. Iya, semoga operasi Mas lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Mas pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena memang nasib Mas di tangan Allah. Bismillah Mas, yang kuat. Kami akan menunggu di sini dan berdoa. Semoga operasi Mas lancar semuanya ya. Amin. Kita serahkan aja semuanya sama Allah. Mas Yanto. Mbak. Gimana Mbak? Kabar suami saya Mbak? Maaf Bu ya, biar dokter saja nanti menjelaskan. Permisi. Mbak, tapi Mbak. Mbak, udah Mbak. Kita turutin aja kata dia. Kita tunggu keterangan dari dokter. Mbak duduk aja dulu Mbak. Tapi Fatir, Mbak tuh tambah khawatir. Fatir gimana kabar Mas Yanto? Kita berdoa aja sama Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa sama Mas Yanto. Mas Yanto. Sabar. Dokter, tunggu dokter. Gimana dok kabar suami saya dok? Maaf Bu, kami berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah berkehendak lain. Jadi maksudnya suami saya? Kita sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Kenapa ayo susah bangun ya? Ayo kenapa ada ya? Bangun ya! Sayang, lebih baik kamu doain ayah kamu ya, supaya ayah kamu itu bisa bahagia di sisinya Allah. Ya sayang. Ayah bangun ya! Katanya kalau orang meninggal itu nggak bisa bangun lagi ya? Walaupun ayah kamu nggak bisa bangun lagi, tapi Om yakin kok, ayah kamu itu bisa lihat kita semua di sini. Makanya kita nggak boleh sedih ya sayangnya, karena kalau kita sedih, ayah kamu juga pasti ikutan sedih. Kasihan ya Fitri, masih muda sudah ditinggal suaminya meninggal, malah anaknya kecil-kecil pula. Gimana tuh nanti masa depan kedua anaknya nanti ya? Ya mau nggak mau dia harus kerja lah Bu, kalau dia nggak kerja dia mau bersandar sama siapa? Masa sama Fatir adik iparnya? Lihat tuh si Rati, belum apa-apa aja, udah mukanya udah judes banget. Apalagi kalau si Fitri bersandar sama si Pika.
tahu nggak? Hah? Ini tuh lagi melayat, lagi berduka. Ibu-ibu malah ngegosip. Dasar mulut julik semua nggak punya perasaan. Mana nih yang punya rumah? Mana? Iya, Bu. Saya yang punya rumah ini. Ada keperluan apa ya? Saya datang ke sini mau nagih hutang. Kalau besok-besok, nanti keburu kabur. Hutangnya nggak dibayar deh. Astagfirullahaladzim, Ibu. Siapa yang punya utang ke Ibu? Maaf ya Bu, kalau Ibu punya keperluan lain selain melayat di sini, lebih baik besok-besok aja ya. Karena kami sekarang sedang berduka. Saya nggak peduli. Pokoknya bayar hutang-hutang saya. Iya, tapi Bu, saya nggak pernah punya utang sama Ibu. Loh, kan Mbak Fitri emang yang minjem uang sama Ibu Endang. Ini. Ini yang utang sama saya. Waktu itu kan Mbak Fitri yang mau minjem uang sama Mas Fatir ya kan? Kan Mas Fatir nggak pas nggak punya uang, jadinya ya saya pinjam uangnya Ibu Endang dan saya bilang yang pinjam uang rumahnya di sini. Iya, saya waktu itu pernah memang pinjam ke Fatir untuk biaya berobat almarhum. Berarti bener kan saya nagihnya ke sini? Iya Bu, Ibu benar. Maafin saya ya, Rati, Fatir. Gara-gara saya, Rati jadi pinjam ke Bu Endang. Saya nggak butuh permintaan maaf kamu. Saya datang ke sini mau nagih utang. Mana utangnya? Iya Bu, saya tahu. Tapi saya minta tempo ya Bu ya. Kan sekarang kami lagi berduka. Jenazahnya aja belum dimakamkan Bu. Saya nggak peduli. Yang penting kamu bayar utang-utang saya. Kan ada uang duka. Kamu bayar aja pakai uang duka kamu. Masya Allah Ibu, Ibu ini punya perasaan gak sih? Tega-teganya Ibu datang ke sini untuk menagih hutang di saat kita sedang berduka. Terus Ibu menyuruh kakak ipar saya mengambil uang kematian suaminya. Ibu ini punya perasaan gak? Kamu yang punya utang malah kamu yang galak. Lebih baik sekarang Ibu semua pergi dari sini. Pergi sekarang! Apaan lu marah ipar saya? Bangun sini, keluar! 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 Mas, kamu bawa anak-anak dulu pulang ya. Iya, Tino, ini. Mbak Fitri, setelah pemakaman suami kamu selesai, kamu harus segera cari uang. Karena apa? Karena kita harus bayar utang-utang kamu loh sama Bu Endang. Iya Rati, saya juga tahu. Tapi saya bingung. Gimana caranya cari uang sebanyak itu? Mbak Fitri, aku turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya suami kamu. Makasih Mona. Bawa ke depan. Sini David. Aku dengar kata adik ipar kamu itu kamu terlilit utang ya? Iya Mona, aku terlilit utang banyak banget sama rentenir. Tenang aja Fit, aku ada solusi yang pas buat kamu untuk jalan keluar bayar utang rentenir kamu. Solusi apa Mona? Tempat aku kerja di Hong Kong tuh bagus banget dan bosnya itu baik banget. Nanti bakalan utang kamu itu dilunasin dan kerjanya belakangan. Masa ya sih ada solusi segampang itu? Alah, kamu gimana sih dikasih solusi yang bagus malah minta yang susah? Aduh, gimana ya? Tapi kalau denger Rati marah-marah terus karena utang ke Bu Endang, kayaknya aku harus ikutin saran Mona. Gimana? Mau nggak? Tapi anak-anak kan masih terlalu kecil. Terus yang ngerawat mereka siapa dong selama aku di Hong Kong? Mbak Fitri, udahlah kamu okein aja tawarannya Mona. Kan lumayan buat bayar-bayar hutang kamu. Iya, tapi yang ngerawat anak-anak siapa, Rati? Kamu tenang aja, kan ada aku sama Mas Fatir. Biar aku yang ngerawat mereka ya. Aku ragu deh. Emangnya Rati bisa ngerawat kakak sama adik? Dia aja kayaknya nggak suka sama anak-anak aku. Beda banget sama Fatir. Fatir tuh sayang banget sama anak-anak. Udahlah okein aja ya. Jangan kamu tolak sayang.
Tunggu. Ini tempat apa sih? Kok kamu bawa aku ke sini? Katanya kamu janji bawa aku untuk jadi pembantu, bukan kayak gini. Udah diem, entar kamu aku kenal sama bos. Di sini itu banyak orang Hongkong yang bisa bahasa Indonesia. Jadi kamu tuh ngomongnya biasa aja. Oh, itu bosnya. Bos. Hai. Kenalin nih, anak baru. Oh, halo. Kenalin. Agus. Dia itu nanti bos kamu. Iya, yang punya rumah. Apa kabar? Baik. Fitri, aku pergi dulu ya. Mana, jangan tinggalin aku dong. Udah, bentar aja kok, nggak lama. Ya, mana? Dah. Halo semuanya, sudah nunggu ya? Kenalin nih, cewek baru, Fitri namanya. Dah, sini. Fitri. Loh, kok belum apa-apa udah kabur? Tenang bos, tenang. Saya akan panggil dia masuk. Fit. Ayo. Udah ya, tenang aja, ikut aja sini. Jangan bicara macam-macam di tempat Iya, Pak, sabar. Iya, tenang, Bang, tenang. Kamu juga orang baru, kaku wajar lah. Tenangnya dulu. Ayo bos, sorry bos. Saya nggak mau kerja di tempat kayak gini. Saya ke Hongkong itu mau jadi pembantu rumah tangga. Fitri, jadi pembantu rumah tangga itu gajinya kecil. Mending kamu di sini ringan, uangnya banyak. Saya nggak mau, nggak apa-apa deh gaji kecil juga. Fitri, tolong kamu nurut deh, ya. Pekerjaan ini nggak seperti yang kamu kira, ya. Beneran, saya nggak bohong deh. Wah, itu ada roti, Kak. Aku lapar, Kak. Aku mau. Tunggu ya. Ayo cepetan, Kak. Edo lagi tidur. Ayo. Ini roti aku. Tunggu. Kak, please, Kak. Aku pengen roti itu. Aku lapar, Kak. Edo, Nunik dibagiin roti dong, dikit aja. Ma, Tuni sama Nuni mau ambil roti aku nih. Kenapa sih? Kenapa? Hah? Kenapa? Ada apa? Aku mau roti itu, Tante. Duh, Tino, bilangin sama adik kamu ya. Jangan cengeng, berisik tau nggak? Diam. Nik, jangan nangis lagi ya. Iya, Kak. Aku lapar, Kak. Aku pengen roti itu. Kalian denger ya? Kalau udah malam itu tidur. Bukan geratak-geratak dapur. Maaf Tante, abisnya Tino cari makanan nggak ada. Terus yang ada rotinya itu, Tino ngambil rotinya. Tapi jangan makanannya Edo dong kamu ambil. Tino nggak tahu kalau itu punya Edo. Tadi siang kalian kan udah makan. Masa malam mau makan lagi? Kecuali kalau ibu kalian ngirimin duit. Baru kalian boleh makan malam, ngerti? Aduh, sakit, Tante. Bangun. Ya ampun Rati, kamu ini kelewatan banget sih. Anak sekecil ini kalau kamu dorong ya mereka jatuh dong. Ini ada apa sih? Lagian kamu sendiri sih. Udah tahu anak-anak kecil ini repotin, tinggal di sini malah kita dibebanin. Loh, kamu juga kan yang setuju mereka tinggal di sini. Lagian mereka ini keponakan aku. Ibunya lagi jadi TKW di luar negeri. Kalau bukan kita siapa lagi yang jaga mereka? Aku nggak peduli. Emang kita orang kaya apa? Makannya susah. Ih, yang sopan ya. Saya kan cuma pegang doang. Saya juga dari Indonesia loh. Pak, maaf ya. Saya nggak akan kerja lagi di sini. Saya di Hongkong ini mau jadi pembantu, bukan kayak gini. Jadi pembantu. Sudah kerja di sini aja. Di sini gajinya gede. Ayo. Kamu mau kemana? Bos, saya nggak suka sama kerjaan ini, Bos. Suka nggak suka? Ini kamu harus jalanin. Tapi Bos ya, saya lagi dicari kerjaan untuk jadi pembantu, bukan kayak gini. Udah masuk sana. Nah gitu dong. Ayo joget lagi ya. Bos gimana sih? Itu kan Om Jin tamu bawaan saya. Dia itu langganan sini kelas kakap. Kok dikasihkan si Fitri sih, Bos? Saya bisa buat apa? Om Jin nggak mau.
Tino, Nuni, mulai malam ini dan seterusnya, kalian berdua tidur di kamar tamu ini ya. Asik! Enak aja tidur di sini. Tidur di gudang kalian. Rati, kamu kok tega banget sih? Anak kecil masa suruh tidur di gudang? Di gudang itu kan kotor, banyak tikusnya, kecoa, terus banyak nyamuk juga. Kasian kan mereka? Mas, kamu nggak usah ngebelain mereka deh. Kamu sendiri aja nggak punya kerjaan, Mas. Sehari-hari aja, itu pakai uang tabungan keluarga aku. Jadi kamu nggak usah peduli sama mereka. Rati, aku mohon sama kamu jangan pernah ngungkit masalah itu lagi. Aku janji sama kamu, Ti. Aku janji. Aku akan cari usaha baru supaya bisa menafkahi keluarga kita. Alasan kamu, alasan. Mas, kamu inget dong, Mas. Rumah ini itu rumah hasil warisan orang tua aku. Jadi aku berhak menyeleksi siapa aja yang bisa tinggal dan tidur di rumah ini. Ngerti? Ayo, sekarang kalian tidur di gudang. Ayo, ikut. Ikut, ayo. Rati. Ayo. Mulai malam ini kalian harus tidur di sini. Gak mau tidur di gudang. Gudangnya kotor. Gak ada kasurnya lagi. Kalau tidur di lantai dingin. Jangan cengeng ya kamu jadi anak ya. Terus kalian mau tidur di mana? Hah? Mau tidur di mana? Tidur di jalanan? Gitu? Dari gelandangan mau? Gak mau, Tante. Ya udah kalau nggak mau di sini diam. Gak usah cengeng. Jangan dikunci, Tante. Tante, kita pulang ke rumah yang dulu aja yuk, Kak. Udah, Nuni jangan nangis lagi. Nanti kalau ibu udah pulang dari Hong Kong, kita berkumpul lagi. Terus kita tinggal di rumah yang bagus. Kapan ibu pulang, Kak? Ya nanti ibu lagi cari uang buat kita. Yaudah, kita tidur yuk. Tunggu kakak gelarin tikernya dulu. Duit bentar. Kakak, adik. Maafin ibu ya. Ibu mencari uang dengan cara kayak gini. Aku memohon padamu, berbisiklah kekasih, berbisiklah cinta, lihatlah rindumu tuh dirimu. Hey, halo Mbak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Anak-anak gimana? Ada, tunggu sebentar ya. Tino, Nuni, ini ibu kamu telepon dari Hong Kong. Nih, cepetan. Bentar ya Mbak. Nih, cepet. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam kakak, Dede. Bu, Tino kangen sama ibu. Ibu, Nunik mau peluk ibu. Iya nak, ibu juga kangen sama kalian. Ibu pengen banget ketemu sama kalian. Dan ibu pengen banget belai pipi kalian, tapi ibu gak bisa. Makanya itu, ibu cepat pulang supaya ibu bisa meluk. Kapan ibu pulang? Nanti kalau ibu udah punya uang banyak, ibu pasti pulang ya. Makanya ibu jangan capek-capek kerja, ya. Enggak kok nak. Hai Fitri, harga-harga udah pada naik juga. Otomatis seluruh biaya hidup juga naik. Termasuk biaya sekolah dan juga makan sehari-hari. Apa kabar Ratih? Nggak usah basa-basi deh. Tuh lihat tuh, pakaian anak-anak udah pada dekil semua. Harus diganti. Saya sama Mas Fatir kekurangan banget. Ratih, kamu tuh gimana sih? Bukannya nanya kabar malah nanya duit aja. Aduh Mas, biarin aja Mas, biar dia denger. Kalau ngurusin 2 anak lagi tuh nggak gampang, berat banget buat kita. Saya ngerti kok, makanya saya nanti mau kirim uangnya. Oh, makasih ya untuk pengertiannya. Nih. Mbak Fitri, gimana kerjanya di sana? Alhamdulillah Fatir, aku ketemu sama majikan yang baik hati sekali.
Jadi aku bisa kasbon buat kirim anak-anak. Alhamdulillah. Ya udah ya Fatir, aku mau lanjut kerja dulu ya. Iya Mbak. Mas Agus, syukurlah anak buah bos belum pada datang. Kalau nggak, saya nggak akan bisa turun ke lobi. Mas Agus, ini titip ya Mas, kirim segera ke keluarga saya. Karena anak-anak saya butuh biaya untuk sekolah. Ya Fit. Fit, aku minta maaf ya. Yang penting, tolong kamu bertahan. Aku sedang berusaha cari kerjaan lain buat kamu. Ya udahlah Mas Agus, tolong secepatnya ya. Ngapain kamu di sini? Ayo pulang. Iya. Edo sayang, sini nak. Nih lihat nih, Mama bawa apa buat kamu? Nih lihat. Buka sayang. Seragam baru. Makasih ya Ma. Iya sayang. Loh, Edo udah dibeliin seragam sama sepatunya ya? Tante, seragam buat kita mana? Untuk kalian nunggu transferan dari ibu kalian di Hong Kong. Kan masih banyak baju-baju yang lain di belakang, ya kan? Masih banyak yang bagus yang bisa dipakai. Di sana, ngapain di sini ngeliatin aja? Lina. Kalian sini. Nih lihat nih, orang yang suka membangkang omongan bos. Ya ampun, jadi kalian mengajar Lina? Iya, dia tahu rasa. Dia udah nyuri duit kamu. Bikin malu saya. Tolong, jangan pukulin Lina lagi ya. Kasihan dia. Kamu mau bantu dia? Baik, malam ini kamu gantiin dia sampai minggu depan. Pak, tapi saya... Apa? Tapi saya. Emang kamu punya duit untuk gantiin duit yang dicuri sama dia? Pak, tapi saya nggak punya uang. Nih lihat, ini Lina mukanya babak belur. Kamu kan temennya, kamu harus gantiin dia. Kenapa cowok kayak itu malah deketin Fitri sih? Nyebelin. Berani bener ya kamu merebut tamu-tamu aku? Mona, aku nggak ngerebut tamu kamu. Dia yang datang sendiri ke aku, Mona. So cantik banget kamu ya. Pak Jimmy kamu udah rebut. Sekarang tamu muda tadi. Kamu tahu banget ya, cowok tajir. Mona, bukan aku yang merebut, tapi dia sendiri yang datang ke aku. Mona, udah Mona, cukup hentikan Mona. Jangan kamu sakiti Fitri lagi. Kita nggak boleh berantem, karena kita di sini senasib. Tapi nasib dia itu lebih bagus, Lina. Dia itu selalu disayang para tamu kaya. Maksud kamu apa sih, Mona? Alah, jangan sok munafik deh. Kamu kejar di sini dengan cara curang kan? Gak bener. Curang apa, Mona? Kamu selalu merebut tamu-tamu kaya dari aku dengan sok kamu gak mau kerja di sini padahal kamu menikmati hasilnya kan? Dasar munafik. Tega banget sih Mona bilang kayak gitu sama aku. Dari awal sampai sekarang aku nggak mau kerjaan ini. Fit, kamu harus kuat ya. Kamu harus bertahan demi anak-anak kamu. Semoga kamu mendapatkan pekerjaan apa yang kamu inginkan. Terus kita harus gimana, Lina? Aku udah nggak sanggup lagi kerjaan ini. Aku nggak mau temenin mereka minum. Aku nggak mau. Fitri, aku punya teman di Hongkong sini, tapi bukan di pusat kotanya. Aku untung udah punya nomor telepon dan alamatnya. Oh ya, aku boleh pinjam handphone kamu nggak? Karena handphone aku disita sama bos. Iya, ini. Kamu mau coba-coba kabur ya? Awas ya kalian kok kabur. Kalian
sama aja mengantar nyawa kalian. Paham? Lin, gimana nih, Lin? Ampun. Stop! Stop! Mesti jangan ajar suami saya dong. Mana pembayaran utang kamu? Ingat, ini udah jatuh tempo. Bu Endang, sabar dulu Bu Endang. Utangnya pasti akan dibayar, tapi tunggu Fitri kirim uangnya dulu. Kamu minta tempo melulu. Sekarang sudah tidak ada tempo-tempoan lagi. Ibu, suami saya itu nggak tahu apa-apa. Yang pinjem uangnya itu Mbak Fitri. Dia pakai buat berobat suami aja, suami saya itu nggak salah. Jangan dipukulin kayak gini dong. Tapi kenyataannya mana? Orangnya malah kabur ke Hong Kong, ninggalin utang lagi. Fitri itu bukan kabur ke Hong Kong. Dia kerja di Hong Kong jadi TKW supaya bisa lunasin utangnya sama ibu. Jadi tolong sabar dulu, Bu. Utangnya pasti akan dibayar kok. Ya terus mau bayar kapan? Besok utangnya pasti akan dibayar karena Fitri sudah janji mau kirim uangnya besok. Awas kalau kamu sampai bohong. Saya tunggu kamu besok. Mas, kamu ini gimana sih? Kok janjiin sama Bu Endang harus bayar besok? Kan Mbak Fitri udah transfer. Fitri udah transfer uangnya? Sekarang uangnya mana? Cepetan kasih ke aku. Aku mau bayar sama Bu Endang mumpung dia belum jauh tuh. Cepetan. Mana sih mana bayarnya? Ya udah habis lah uangnya. Kan buat kebutuhan kita sehari-hari. Astagfirullahaladzim, Rati. Uang itu kan dikirim Fitri untuk bayar utangnya sama Bu Endang. Kok malah dipakai sih? Mas, kita juga butuh biaya Mas untuk belanja setiap harinya. Fitri sama suaminya dari dulu suka ngerepotin aja. Suaminya Mbak Fitri itu kakak kandung aku. Jadi wajar kan kalau adik sama kakak itu saling membantu. Mas, kamu itu nggak bisa bedain ya? Yang mana saling bantu, yang mana ngerepotin, nggak bisa bedain. Pokoknya sekarang aku harus telepon Fitri, biar dia tahu keadaan kita sekarang. Rati, jangan dong. Nggak enak kan kesannya kita kayak nagih utang begitu. Lagian juga Mbak Fitri kan sudah kirim uangnya sama kamu. Mas pikir ngerawat 2 anaknya itu gratis, hah? Dia nggak nganggap kita itu berarti, Mas. Pokoknya sekarang saya mau telepon dia, mana? Aduh, teleponnya mati lagi. Pokoknya lihat aja ya, kalau sampai Fitri nggak transfer uang ke Om Fatir, kalian itu sedang cari uang, kerja keras. Buat apa? Buat bayar utang-utang ibu kalian, ngerti? Bukannya ibu udah kirim kemarin, Tante, pas video call sama Tino. Ibu kalian itu cuma ngirim uang sedikit. Mana cukup untuk biaya kebutuhan kalian sama biaya bayar sekolah kalian? Tante sih pakai beliin seragam sama sepatu Edo. Kamu ya, yang kecil juga udah bisa ngejawab ya kamu ya. Sebagai hukumannya ya, mulai sekarang kalian gak usah sekolah lagi. Hah? Ngerti? Tunggu. Tante jangan buang tasnya, Tante. Tante jangan buang tasnya dari kita, Tante. Tante jangan buang tasnya, Tante. Tante. Bilang sama ibu kalian, cepet kirim uang ke Tante untuk bayar biaya sekolah kalian, ngerti? Ayo sekarang masuk, 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 masuk. Mau lihat apa lagi sih? Masuk, masuk. Itu kayak suara Mona lagi sakitan. Mona. Aduh, tangannya sakit banget. Sakit. Kenapa, Mona? Kenapa tangan kamu? Mona. Kenapa? Sakit tangan aku. Mona, kenapa kamu? Ini Fitri, Pak. Buat aku tangan kayak gini. Enggak, Bos. Enggak. Bukan saya, Bos, pelakunya. Mona, kamu bilang dong sebenarnya. Kamu yang bikin tangan aku kayak gini. Kamu cari gara-gara terus di sini ya? Kamu nggak bosan cari perkara di sini? Sini. Enggak, Bos. Bukan saya, Bos. Bos, ampun, Bos. Bukan saya pelakunya, Bos. Kalian kumpul sini. Bos. Nih, lihat ya. Saya mau kasih pelajaran buat orang yang nentang saya. Ingat ya, kalian saya bisa kasih hukuman lebih berat daripada ini. Bos, ampun, Bos.
tisu. Fitri, bangun. Ayo bangun cepetan. Cepat make up. Ada tamu yang mau booking kamu. Dia orang kaya. Cepat. Bos, tapi saya menggigil. Saya nggak peduli. Kamu harus bayar mahal atas perbuatan kamu melukai tangan Mona. Dia nggak bisa kerja. Bukan saya, bos, bukan. Saya nggak mau tahu. Kamu bisa aja menghindar. Cepat dandan. Bos, tangan aku masih sakit banget. Aku nggak mau tahu. Pokoknya Fitri harus dapat ganjaran setimpal gara-gara ini, bos. Tenang, Mona. Malam ini hasil kerjanya Fitri. Bayarannya buat kamu, sayang. Ih, bos baik banget deh. Makasih. Kamu boleh ikut pergi dan nggak usah kerja. Saya yang traktir kamu. Wah, Mona jadi makin sayang deh sama bos. Makasih ya, bos. Ya, kita pergi. Ayo jalan. Ikut. Fit, malam ini kamu aku traktir deh. Hari ini kan aku libur, tapi tetap dapat duit. Tunggu ya sebentar. Ini apa? Alah, kamu norak banget sih. Ini tuh minuman tanpa alkohol, cuma soft drink aja kok. Halo, Mas. Bos, boleh dong saya jadi tamunya Fitri? Katanya dia primadona di sini. Pasti boleh dong. Boleh. Bukan gitu, Fitri. Silakan. Rasain kamu. Sudah, sakit perut. Kenapa? Kenapa lagi tuh orang? Fitri, cepat kamu layanin tamu. Aduh, bos, perut saya sakit, bos. Sakit perut, alasan kamu. Udah cepet. Bos, beneran bos saya mual. Awas ya, kalau kamu mau kabur lagi ya. Nih, ini anak kamu yang jadi taruhannya. Paham kamu? Cepat. Ayo dong, kita nikmati malam ini. Kamu kenapa? Hah? Keluar kamu! Maaf bos! Maaf bos! Ngasih barang jelek! I'm done with you! Maaf bos! Maaf bos! Bos! Diam kau! Kamu benar-benar bikin saya rugi malam ini! Bos, maafin saya, bos. Saya beneran sakit. Kamu tahu kerugian saya? Emang kamu bisa bayar kerugian itu? Bos, sumpah bos, saya beneran sakit. Nanti saya akan ganti, bos, ruginya. Kamu ganti rugi pakai apa? Pakai nyawa kamu? Saya mohon maaf, bos. Maaf. Kamu sudah nggak ada artinya buat saya. Kamu akan saya kurung 3 hari. Saya nggak akan kasih makan dan minum. Bos, saya mau pulang.
Kamu mau pulang? Kamu tahu berapa banyak uang yang saya bayarkan ke Agus? Kalau tahu kamu perempuan yang bikin saya rugi terus, saya nggak akan pekerjaan kamu. Bawa dia ke kamar. Siapa? Bos, tolong jangan kurung saya, bos. Bos, saya mau pulang, bos. Saya mau ketemu anak-anak saya, bos. Aku kangen sama ayah. Sini kak, sini kak. Kakak, kamu harus pintar sekolahnya. Jagain adiknya dengan baik, gak boleh berani-berani sama mama, ya? Iya. Sayang. Bang, Ya, aku boleh minta nggak? Aku lapar. punya duit nggak? Nggak punya. Nggak punya duit, mau beli. Yaudah sini dah, duduk. Tadi saya bikinin. Makasih ya, Bang. Deh. Makasih ya, Bang. Nunik, Bang. Ini boleh dibungkus nggak buat ayah aku? Makasih ya, Bang. Makasih ya, Bang. Makasih. Doa dan sujud sang jiwa. Malam yang Fitri, ayo makan nih. Biar kamu sehat. Saya udah bawain makanan kesukaan kamu. Tapi bos, saya nggak bisa makan. Cepat makan. Sebentar lagi ada klien yang menunggu kamu. Kamu harus bayar mahal atas kesalahan kamu. Saya masih belum bisa kerja, bos. Kalau sakit tuh jangan dirasa. Kamu tuh harus cepat sehat. Saya bisa rugi tahu. Bos. Makan. Iya, bos. Iya, saya sendiri bisa. Cepat jalan. Iya. Nunik, kakak ada bawa makanan nih. Kak, Nunik nggak lapar, Kak. Nanti kalau kamu nggak makan, kamu bisa sakit loh. Kamu makan ya, biar mama senang, ya. Kapan ya ibu telepon kita lagi? Aku kangen, Kak, sama ibu. Nunik, jangan sedih lagi ya. Ibu pasti kangen kok sama kita. Kalau ibu bahagia, ibu pasti telepon sama kita. Makanya itu, Nunik harus makan banyak biar Nunik bisa sembuh. Iya, Kak. Nunik mau cepet sembuh. Nunik mau bikin ibu bangga. Yaudah, makan ya. Fitri, kamu udah kelihatan sehat kan? Gitu dong. Senyum. Bos, saya boleh nggak kirim uang buat keluarga saya di Indonesia? Oke, boleh aja. Asal kamu nggak kabur ya. Kalau kamu sampai kabur, kamu tahu kan akibatnya? Paham? Nih, dokumen imigrasi keluarga kamu ada di sini. Kalau kamu sekali lagi kabur, anak kamu akan jadi sasarannya kalau kamu kabur. Ayo,
Apa kabar? Bagaimana? Fitri udah siap. Ayo, kamu boleh bawa dia. Fitri. Kamu memang bikin saya selalu kangen lah. Jalan. Bos, enggak. Hei Fitri, cepat ikut. Jangan bikin malu bos. Hei. Oke, Bos. Edo, Mama seneng banget, Dok. Nih, Mama dapat uang banyak karena baru ditransfer dari Bude Fitri. Duit Mama banyak. Maksudnya? Edo, pokoknya hari ini Mama punya uang banyak banget. Berarti kalau gitu, kita jadi dong beli mobil-mobilan. Boleh. Jangan kamu beli mobil-mobilan. Apapun yang Edo minta, pasti Mama beliin. Ya udah, sekarang kita belanja yuk. Ayo. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa beli obat buat adikku yang sakit. Ini Dek, makan buburnya dulu. Habis itu baru minum obat. Nggak mau Kak, aku nggak mau bubur. Iya, kakak juga nggak suka bubur. Tapi ibu selalu bilang kalau bubur itu bagus sebelum minum obat. Aku kangen Kak sama ibu. Kapan ya ibu pulang? Makanya itu kamu harus sehat sebelum ibu pulang. Tapi kenapa Kak? Ya biar ibu senang lihat kamu sehat. Kasihan ibu pulang jauh-jauh dari Hong Kong kalau ngelihat kamu sakit kayak gini. Iya Kak, aku mau Ibu, cepat pulang dong, Bu. Tino sama Nunik butuh ibu. Kita kangen sama ibu. Fitri. Oke, sekarang kamu duduk. Mau ngapain? Kita akan bersenang-senang. Ayo dong. Kamu kenapa diam aja? Jangan Pak, jangan. Tenang. Kamu gak usah takut. Aku hanya ingin berdua bersama kamu di sini. Ayo, Fitri. Nggak usah takut. Fitri! Hey! Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati demi mereka. Sekarang ayo, ikutin saya. Kita bersenang-senang. Enggak, tolong! Kamu silakan teriak sekencang-kencangnya. Ayo, teriak lagi. Tolong! Ayo dong. Fitri, kamu tak boleh lari. Hei Fitri, jangan kabur kamu. Ya, udah selesai kita. Hei Fitri, kamu nggak boleh kabur. Ayah, susah nih. Yan, sini kamu. Iya Tuan, ada apa Tuan? Kamu cari tuh Fitri, kabur dia. Kabur kemana Tuan? Aduh stupid kamu pakai nanya. Ayo cepat cari, cepat. Iya baik Tuan. Fitri, kamu nggak boleh kabur ah. Kemana itu anak? Jangan-jangan di sini dia.
Aku harus telepon. Hei, Fitri kabur dari saya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Itu Fitri harus dapat. Atau paling tidak, duit saya harus kembali. Kamu ngerti? Hei, cepat! Kayaknya bener ini deh, apartemen yang Lina pernah kasih tahu ke aku. Bos, itu Fitri. Tangkap. Siap, Bos. Fitri! Kamu mau kemana, ha? Kamu gak akan bisa kemana-mana lagi. Saya benar-benar kecewa sama kamu, Fitri. Bawa dia ke sana. Siap, Bos. Ikut! Apa sih salah saya pada kamu? Maafin saya, Bos. Saya sudah kebal dengan permintaan maaf kamu. Pertama, kamu bikin klien saya rugi. Kedua, kamu sekarang bikin klien saya marah. Saya rugi besar, tahu nggak, Fitri? Kamu tahu kan, ini foto siapa? Bos, tolong jangan apa-apakan anak-anak saya, Bos. Itu tergantung kamu. Kalau kamu mau mereka selamat, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya. Saya nggak akan kabur lagi, Ini peringatan terakhir kali ya, Fitri. Kalau kamu sampai melanggar, kamu tahu akibatnya. Kamu paham? Ingat kamu, Fitri, ya. Sekarang kamu tidak bisa keluar. Awas kalau kamu sampai keluar. Iya Mbak Fitri, saya udah terima transferan dari kamu. Bahkan saya udah beliin seluruh kebutuhan buat anak-anak kamu. Saya udah beliin sepatu, baju, juga makanan buat Tino dan juga Nuni. Iya, makasih ya udah ngerawat anak-anak saya. Kakak sama adik mana ya? Anak-anak ada. Biasanya mereka main kalau pulang dari sekolah. Sebentar ya. Nggak apa-apa, saya tunggu aja. Tino, Nuni! Tino, Nuni! Ibu, aku mau peluk ibu. Tapi nggak bisa. Iya sayang, ibu juga kangen sama kamu. Ibu mau banget peluk kalian. Ibu, Nunik nanyain, ibu kapan pulang dari Hong Kong? Iya, secepatnya ya ibu pulangnya. Kan ibu juga harus cari uang di sini. Gimana tante kalian? Iya, baik kok, Bu. Iya, baik, Bu. Ibu lupa hari ulang tahunku. Nunik sayang, ibu nggak lupa kok. Ibu ingat. Nanti ibu pulangnya pas hari ulang tahunku. Jadi bisa pestain hari ulang tahun aku. Iya sayang, kalau Allah kasih rezeki, terus kasih kesempatan, ibu pasti pulang. Enak aja apa pan ini? Ya, lagi kangen-kangennya handphonenya mati. Tapi kan ibu udah janji kalau sebelum ulang tahun kamu, ibu udah pulang. Aku yakin ibu pulang. Oh, kalian udah sehat lagi ya? Nah, berarti kalau kalian udah sehat, kalian harus cari uang lagi. Sana pergi sekarang. Tapi aku nggak mau jualan. Udah, nggak usah banyak ngomong. Pergi sana, buruan.
cari uang yang banyak biar tante bisa hidup enak. Iya. Buruan. Pemirsa, telah ditemukan satu lagi jenazah dan korban ini adalah TKI asal Indonesia yang bernama Lina. Fitri, kamu tahu kan, saya selalu menepati janji saya. Saya tidak pernah main-main dengan ucapan saya. Saya tidak ingin ada kejadian Lina seperti ini lagi di sini. Kecuali kamu mau anak kamu menjadi yatim piatu selamanya. Enak. Mau? Ih, kakak. Lagi lapar nggak diledekin? Lapar kok bunyinya kayak gitu? Iya, Kak. Aku nih lagi lapar beneran. Oh, lapar beneran? Iya, beneran. Ya udah, nih, pegang dulu ya. Pegang dulu. Pegang dulu ya. Kakak mau kemana? Ada deh. Apa ini, Kak? Somai. Somai. Kita bagi dua yuk, Kak. Ya, kamu dulu. Asik, somai. Mama. Aku boleh minta sesuatu nggak, Ma? Ah, minta apa sih? Aku mau beli tas baru, Ma. Soalnya tas aku udah robek, udah buluk banget. Edo, Mama itu lagi nggak punya uang. Tante kamu itu belum transferin uang untuk Mama. Dan papa kamu juga pergi keluar kota nggak ninggalin uang buat kita. Sekarang Mama bener-bener nggak punya uang. Nih kamu lihat nih, tagihan bulanan aja terpaksa tertunda semuanya. Ma, please, Ma. Cuman beli tas doang, gak mahal kok, Ma. Please, Ma. Beli sekarang ya, Ma. Ya ampun, Edo. Kamu bisa diam nggak, hah? Kerjanya ngerengek terus. Mama pusing, Mama lagi gak punya uang. Fitri, ayo cepetan kamu dandan. Ayo. Bos, sebentar. Saya sholat dulu ya. Aduh, sholat nanti aja. Ini klien, kamu gak bakal dapat kembali. Udah cepetan dandan. Iya bos ya. Bos, tapi saya boleh izin ya bos balik ke rumah dulu. Soalnya anak saya ulang tahun, bos. Pulang? Ke Indonesia? Iya. Saya janji deh bos, saya nggak akan kabur. Soalnya saya udah janji bos sama anak saya. Oke, saya pegang ucapan kamu. Kalau kamu sampai kabur, anak buah saya akan cari kamu. Iya bos. Jadi saya boleh pulang kan? Boleh aja, asal kamu nggak kabur. Udah cepetan dandan. Tuh tamunya udah datang. Iya bos. Aduh. Fitri lagi nelfon. Gimana ya? Anak-anak kan lagi di jalan semua. Aduh, ntar ketahuan nih kalau kayak gini. Gimana ya? Kok nggak diangkat-angkat sih? Kalau diangkat, ntar yang ada dia tahu. Gimana ya? Aduh, mendingan susulin aja dia anak-anak deh. Heh, kalian dicariin kemana aja sih? Ibu kalian itu mau nelfon, bangun. Ingat ya, jangan ngomong macam-macam sama ibu kamu. Iya, Tante. Halo kakak, adek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Kok kamu keringetan gitu sih? Emang kalian abis ngapain sayang? Oh, tadi Bu, tadi buat... Tadi dia habis pada main bola, ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Dia keringetan. Ibu makin lama makin cantik aja. Aduh, alhamdulillah deh.
ibu masih dibilang cantik sama anak-anak ibu. Kakak sama adik juga ganteng dan cantik kok. Nunik, kamu mau kado apa sayang? Nggak usah Bu, nggak usah. Ibu pulang aja, Nunik udah seneng banget. Iya sayang, insya Allah ibu pulang ya. Ibu, kita kangen sama ibu. Iya Bu. Ibu kapan pulang? Fitri! Fitri! Yaudah deh, ibu dipanggil sama atasan ibu kerja dulu ya. Oh iya Bu. Sebentar banget Bu. Iya soalnya ibu buru-buru. Nanti kalau ibu udah balik, udah pulang, kita main seharian ya. Asik. Iya Bu. Dah Bu. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Bu. Sekarang kalian lanjut lagi cari uang. Ingat ya, kalau nggak bawa pulang uang, awas aja kalian. Cepetan. Buruan, awas ya pulang nggak bawa duit. Selamat malam Om. Kita Malam. dari... Diam kalian! Saya nggak butuh kalian ramah. Kalian munafik! Bukan begitu Om, maksudnya kita cuman mau... Saya bayar kalian buat diam dan temani saya. Tapi Om... Saya udah bayar lunas kalian. Sekarang kalian berdiri di balkon. Ayo, berdiri. Tapi ini kan tinggi banget. Nanti bisa jatuh. Saya tahu. Udah, ikut aja peraturan saya. Cepat berdiri sana. Heh, kamu sekarang naik. Saya? Iya, naik. Kayaknya orang ini stres deh. Udah cepat. Iya. Iya, hati-hati, aku pegangin. Iya. Sekarang Om. Iya, cepat. Iya. Aduh, aku takut. Iya, aku pegangin. Lucu. Lucu. Nih, ini buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Hari ini saya dipecat. Sudah 30 tahun saya mengabdi. Tapi dipecat gitu aja. Saya mau bersenang-senang sama kalian. Kalau gitu saya permisi Pak. Sini. Ini kamu. Pokoknya tidak ada yang boleh keluar malam ini. Kalian senang kan? Hah? Hei! Jangan! Hei, Udah kita mau kemana ini? Kita kesana aja.
Sini. Tolong jangan. Tidak bangun kamu ya. Jadi begini, dua teman kamu itu ada di dalam koper ini dan ini. Mona sama Yasmin, kenapa kamu lakuin itu? Gak ada hak nanya kamu seperti itu. Diam kamu. Pokoknya kamu tenang aja. Kamu nggak di dalam koper kok. Buat kamu ada tempat yang sangat spesial. Papa masih lepas. Pak, buka Pak. Buka. Ada apaan sih nih? Itu, di dalam ada yang teriak. Ada apa sih? Ah, usah ikut campur kalian. Pak, tunggu Pak. Tunggu dulu. Ini apa-apaan sih? Lihat dulu Pak. Lihat ke dalam. Apa-apaan sih? Bapak mencurigakan Pak. Itu ada yang teriak di dalam. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Wanita Pak. Ada pembunuhan. Cepat lapor polisi. Panggil ambulan. Kak, aku udah cantik belum? Udah dong, kakku udah ganteng belum? Sudah, Kak. Nanti kalau ibu udah datang, aku mau meluk ibu yang kayak gini nih, Kak. Sebentar lagi ibu udah datang. Om Fatir lagi jemput. Mas, kok kamu sendiri sih? Mbak Fitrinya mana? Ibu mana, Om? Rati, kamu tolong jagain Nuni. Om kenapa? Mana ibu, Om? Kok ada suara ambulans, Om? Ibu naik ambulan, Om. Itu ibu kalian sudah meninggal. Sini kak. Kamu harus pintar sekolahnya. Jagain adiknya dengan baik, gak boleh berani-berani sama mama, ya? Iya.
Harga-harga udah pada naik juga, otomatis seluruh biaya hidup juga naik. Saya ngerti kok, makanya saya nanti mau kirim uangnya. Stop. Nih, itu ada mobil-mobil yang parkir. Kamu harus bersihin setiap kaca-kaca yang parkir. Kamu harus minta minimal 5.000, paling sedikit 5.000. Tante. Kamu harus ganti baju dan dandan yang cantik. Ibu kalian itu mau video call. Jadi kalian harus dandan yang rapi dan juga cantik. Ingat itu. Ibu lupa hari ulang tahunku. Ibu gak lupa kok, ibu ingat. Nanti ibu pulangnya pas hari ulang tahunku. Jadi bisa pestain hari ulang tahun aku. Nunik, kamu mau kado apa sayang? Gak usah Bu, gak usah. Ibu pulang aja, Nunik udah senang banget. Iya sayang, insya Allah ibu pulang ya. Ibu, kita kangen sama ibu. Iya Bu. Nino maafin Tante ya. Tante selama ini udah jahat sama kalian. Tante minta maaf ya. Kalian gak usah sedih. Mulai sekarang ada Tante sama Om Fatir yang jadi orang tua kalian ya.